di bab yang kedua dari kitab beliau Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini membahas tentang bagaimana masyarakat Nusantara, atau kalau bahasanya yang istilah yang digunakan oleh beliau Hadratus Syekh itu Ahlu Jawi, ya. Masyarakat Jawa, maksudnya Jawa ini bukan bermakna etnis Jawa, tetapi maksudnya ya seluruh Nusantara, gitu ya. Itu maksudnya Ahlu Jawi di sini. Dan bagaimana sejarah munculnya bid'ah yang dolalah, bid'ah yang tadi dikatakan ada haram, gitu ya. Maksudnya bukan kemudian kita sering dituduh kita yang melakukan bid'ah, tapi sesungguhnya adalah mereka lah yang membuat bid'ah. Nah, itu bagaimana munculnya pembid'ah dan juga bid'ah dolalah itu di bumi Nusantara ini. Dan sekaligus macam-macamnya. Jadi bagaimana berbagai jenis, berbagai macam pembid'ah itu yang ada di masa ini, yang itu munculnya ternyata sudah lama sekali. Jadi apa yang ada sekarang kita lihat ini sebenarnya kemunculannya itu sudah jauh, ya, sudah lebih dari 1 abad di bumi Nusantara ini. Saya baca qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini bab yang kedua, fi bayani tamassuki ahli Jawi madhabi ahli sunnati wal jamaah. Menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Nusantara, penduduk Nusantara ini berpegang teguh dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pada dasarnya, gitu ya, masyarakat Islam di Nusantara itu madhabnya itu ya ahlu sunnah wal jamaah. Hanya kemudian wabayani ibtidai zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawi. Kemudian datanglah, ya, ini menjelaskan tentang kemunculan, ya, permulaan munculnya pembid'ah dan bid'ah-bid'ah yang ada di Nusantara. Dan bagaimana itu tersebar, pantisyariha, itu menyebar fi ardi Jawi, di seluruh penjuru Nusantara. Wabayani anwa'il mubtadi'ina, dan juga menjelaskan tentang macam-macam pembid'ah al-mawjudina fi hadzal zaman, yang eksis pada masa ini. Pada masa ini ketika pada saat itu ketika Hadratus Syekh menulis fi hadzal zaman itu ya pada masa Hadratus Syekh, tetapi ternyata ini memang sudah sampai sekarang masih tetap kita lihat. Dan ini saya kira juga Hadratus Syekh mungkin fi hadzal zaman itu juga tidak hanya masa itu, ya. Saya yakin beliau itu juga visioner dan jauh melihat ke depan bahwa ini akan terjadi juga sampai nanti. Jadi ada 3 hal yang dibahas di bab yang kedua ini. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azmaniz salifatil khaliyati, bahwasanya orang-orang Islam di seluruh penjuru Nusantara pada masa lalu muttafiqil ara'i wal madhab. Ini satu madhab. Mereka mengikuti satu madhab. Muttahidil ma'khadi wal masyrab. Mereka bersatu. Referensi yang mereka gunakan itu satu. Apa yang mereka gunakan? Apa maksudnya satu madhab dan mereka yang digunakan satu itu apa? Yaitu fakulluhum fil fiqhi, umat Islam di penjuru Jawa dalam bidang fikih alal madhabin nafisi madhabil Imam Muhammad bin Idris, yaitu mengikuti madhab yang cemerlang, yaitu madhabnya
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang terkenal dengan kita madhab Syafi'i. Jadi sejak dulu itu umat Islam di Nusantara ini fikihnya itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Wa fi usuliddini dalam hal teologi, ya ilmu kalam, ala madhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari, mengikuti madhabnya Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Wa fit tasawufi, sedangkan dalam bidang tasawuf, ala madhabil Imam al-Ghazali, mengikuti madhabnya Imam al-Ghazali wal Imamil Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajmain, dan juga mengikuti Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi ini beliau Hadratus Syekh menegaskan bahwa sejak dulu itu sebenarnya umat Islam di Nusantara ini semua itu dalam hal fikih, kalau kita terkait dengan fikih untuk ibadah mahdhoh ya, ini secara geografis itu memang Indonesia ini lebih cocok kepada madhabnya Imam Syafi'i yang misalnya dalam hal toharoh itu banyak air dan sebagainya ya. Sementara kalau di tempat lain yang sulit air, maka madhab Imam Maliki itu lebih cocok. Jadi ini menurut Mbah Hashim, ini semuanya dulu itu seperti itu. Kemudian dalam hal teologi itu mengikuti Abdul Hasan al-Asy'ari. Ya. Kita tahu bagaimana ajaran teologi yang dibawa oleh Abdul Hasan al-Asy'ari. Yang dulu beliau adalah awalnya Mu'tazilah, kemudian beliau keluar dari Mu'tazilah dan mempunyai pendapat sendiri yang kemudian kita ikuti. Ya. Kemudian dalam hal tasawuf, nah ini juga mengikuti Imam Al-Ghazali dan Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian ada Thariqah Syadziliyah itu ya. Nah kemudian summa innahu hadatsa, lalu terjadilah fi ami alfin wa thalathimi'atin wa thalathina, pada tahun 1330 Hijriah atau 1909 Masehi. Jadi ini kalau dihitung secara, ya ini sudah lebih dari 1 abad ya. 1909 sama atau 1330 Hijriah. Apa yang terjadi? Ahzabun mutanawwi'atun. Banyak kelompok-kelompok yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Wa ara'ul mutadafi'atun, dan pendapat yang saling berlawanan. Wa aqwalun mutadharibatun, dan berbagai qaul atau pendapat yang kontradiktif. Wa rijalun mutajadibatun, dan tokoh-tokoh yang saling berselisih paham. Nah, ini kemunculannya mulai kemudian terpecah-pecah gitu ya. Mulai terpecah-pecah menurut Hadratus Syekh Hashim itu terjadi di tahun 1909 Masehi atau 1330 Hijriah. Nah, ini mulai carut-marut. Mulai tadi munculnya pembid'ah ke Nusantara gitu ya. Nah, itu di tahun itu. Nah, sehingga kemudian saat itu masyarakat Nusantara terbagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama faminhum. Nah, ini kelompok yang pertama salafiyuna qaimuna ala ma alaihi aslafuhum, yaitu kelompok yang mengikuti pendapat ulama salaf. Ini bukan salafi, beda ya. Salafiyuna dengan kelompok salafi yang kita lihat saat ini beda.
Kalau kelompok Salafi yang kita lihat ini banyak yang bagian dari Wahabi. Tapi yang maksudnya Salafiyuna di sini adalah kelompok yang mengikuti salafus soleh, yaitu yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti ulama-ulama terdahulu. Itu Salafiyuna di sini. Salafiyuna qaimuna ala ma alaihi aslafuhum, yaitu kelompok yang mengikuti salafus soleh, yang mereka mengikuti ulama-ulama pendahulu mereka. Dalam hal apa? Minat tamadhudi. Dalam hal bermadhab, yaitu bil madhabil mu'ini, dengan madhab yang pasti akan menolong mereka, artinya madhab yang benar. Wat tamassuki bil kutubil mu'tabaratil mutadawilat, dan juga dalam hal berpegangan ya atau mendasarkan diri pada kitab-kitab yang mu'tabarah, yang terkenal. Mu'tabarah itu sudah diakui, kitab-kitab yang sudah diakui validitasnya ya, dan juga keakuratannya. Nah, jadi kitab-kitab yang memang sudah diakui oleh para ulama itu kitab mu'tabar, kutubul mu'tabar. Jadi memang kitab-kitab yang memang seluruh ulama mengatakan ini memang kitab yang bisa menjadi pegangan, yang tidak menyesatkan. Itu al-kutubul mu'tabar. Wa mahabbati ahlil baiti, dan juga dalam hal kecintaan terhadap keluarga Rasulullah SAW, wal aulia, dan juga kecintaan pada para wali, wassolihina, dan kecintaan pada orang-orang soleh. Nah, ini kelompok yang ibaratnya kelompok yang pertama ini kelompok yang masih memegangi tadi itu ya, memegangi madhab yang benar tadi, yang tadi sudah dijelaskan, mereka kelompok yang masih memegangi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wat tabarruki bihim, dan juga mencari berkah ya, dengan aulia, dengan para wali, dengan orang-orang soleh, ahya'an wa amwata. Baik mencari berkah itu kepada para ulama, pada para wali yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Wa ziyaratil kuburi, dan juga dalam hal ziarah kubur, artinya ini kelompok yang tidak mengharapkan ziarah kubur, yang tidak membid'ahkan ziarah kubur. Nah, ini kelompok yang lurus ya, ini kelompok salaf, bukan salafi, kelompok salaf ya. Bedanya hanya satu, pada salaf dan salafi itu sudah beda. Ini kelompok salaf, ini kelompok yang masih lurus dalam hal Ahlussunnah wal Jamaah. Wa talqinil mayyiti, begitu juga melakukan mentalqin mayit, wassadaqati anhu, dan juga bersedekah kepada atas nama mayit, artinya mengadakan 7 hari misalnya, 40 hari yang bagi orang lain dianggap itu adalah ajaran sinkretisme ya, yang bagi orang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kelompok yang masih memegangi itu ya, yang kita lakukan saat ini kan. Kita ada tradisi selamatan ya, kita mengadakan selamatan untuk haul misalnya, haul para ulama. Nah, ini juga yang dilakukan oleh kelompok salaf. Wa i'tiqadi syafaati, dan meyakini adanya syafaat. Wa naf'id du'ai, dan juga adanya kemanfaatan dari doa, wa tawassul, dan tawassul, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Jadi ini yang ini yang kemudian dipegangi oleh kelompok salaf ya, yang sampai saat ini yang kita ikuti ya, yang seperti ini. Jadi bagaimana mereka bermadhab dengan madhab yang tadi, yang sudah disebutkan tadi, Imam Syafi'i, kemudian Abu Hasan al-Asy'ari dalam hal teologi, kemudian Imam Ghazali dalam hal tasawuf misalnya gitu ya, dan juga kemudian bagaimana kita harus mencintai keluarga Nabi dan para wali, kita percaya dengan para wali bisa memberikan barokah seperti itu ya, dan sebagainya.
Nah, ini kelompok salaf. Ini yang istilahnya kelompok yang selamat. Yaitu kelompok yang pertama. Tawassul misalnya ya. Kita meyakini bahwa tawassul itu pasti sampai. Ya, tawassul itu kalau orang ngomong tidak sampai. Nah, saat ini kita semua di kehidupan sehari-hari itu selalu butuh tawassul. Kita butuh tawassul untuk tidak bisa kita tiba-tiba misalnya bertemu dengan, misalnya tidak pernah kenal dengan Ustadzah Nuryati, tiba-tiba mau ketemu, pasti harus ada tawassul orang lain. Harus melalui perantara orang lain dulu, gitu kan? Nah, itu pasti seperti itu, tidak bisa kita tidak tawassul. Maka agak aneh kemudian yang mengingkari adanya tawassul itu, perantara untuk dengan kita ketika kita minta, kita berdoa sendiri dengan kemudian minta bertawassul dengan Nabi Muhammad. Nah, ya, kita kan bertawassul menggunakan perantara yang dikasih oleh Allah. Itu kan ibaratnya pasti lebih ampuh kan gitu. Wa minhum. Nah, ini kelompok yang kedua. Nah, ini yang kelompok yang sudah mulai pembid'ah tadi ya. Firqatun yaitu kelompok yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh, yang mengikuti pemikirannya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho dan Rasyid Ridho. Dua tokoh ini, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, ini adalah dua tokoh reformis. Dikatakan reformis ya. Maksudnya pembaharu. Pembaharu itu maksudnya di sini mereka mengklaim bahwa mereka ini adalah yang melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam, yang kemudian karena pemurnian membid'ahkan dan mentahayulkan, menghurafatkan ajaran-ajaran yang lain yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang mereka mendasarkan diri hanya kepada Al-Quran dan hadis itu. Ya. Dan menganggap bahwa aqwalul ulama itu seperti ijma, qiyas itu tidak menjadi sumber hukum. Jadi sumber hukum itu hanya Al-Quran dan hadis. Gitu. Meskipun sebenarnya kita memahami hadis itu yang melalui dapatnya ulama. Wa ya'khuduna, dan kelompok ini mengambil min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mereka mengambil dari bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini yang kita kenal dengan Wahabi. Jadi Wahabi itu maksudnya dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, ini kelompok yang kedua. Jadi mereka yang mengikuti pemikirannya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, dan juga mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Wa ya'khuduna min bid'ati Ahmad bin Taimiyah, dan juga mengikuti, mengambil dari Imam Ibnu Taimiyah atau Ahmad bin Taimiyah itu Imam Ibnu Taimiyah, wa tilmidaihi, dan dua muridnya Imam Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Abdul Hadi. Dua muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, ini kelompok yang kedua ini yang saat ini ya menjadi ibaratnya yang perlu kita waspadai itu kan ya. Ini kelompok yang kedua ini. Mereka yang mengklaim bahwa mereka yang memurnikan ajaran Islam dengan kembali kepada jargonnya itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seolah-olah kita ini nggak menggunakan Quran, kita ini nggak menggunakan hadis. Gitu. Jadi kemudian yang dilakukan adalah menghadapkan seolah-olah pendapatnya ulama itu adalah bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Saya sering membaca misalnya di medsos gitu ya,
postingan gitu. Hadisnya begini, ulama hadisnya A, ada ulama ini atau kiai ini ya B mempertentangkan gitu. Padahal itu tidak bertentangan. Hanya kemudian yang diambil itu dari hadis yang mana, kemudian dengan pendapat yang mana, ini sesuatu yang tidak pas, tapi seolah-olah bertentangan. Nah, ini kamu mau ikut hadis, mau ikut nabi karena jargonnya itu kembali kepada Al-Quran dan hadis, yang seolah-olah kita ini tidak pernah menggunakan Al-Quran dan hadis. Faharromu, nah, padahal yang mereka lakukan, faharromu ma'al muslimuna. Padahal yang mereka lakukan itu mereka mengharamkan apa yang sudah menjadi kesepakatan orang Islam. Kesepakatan apa? Ala nadbihi. Kesepakatan orang Islam tentang keutamaannya. Misalnya contohnya, wa huwa safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya pergi untuk ziarah kubur, ziarah makam, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafuhum fima dzukira wa ghairu. Wa khalafuhum, dan mereka mengingkari apa yang sudah disebutkan dan juga lain-lainnya. Gitu. Jadi dalam hal kita meyakini bahwa keutamaan ziarah kepada Rasulullah SAW, mereka menganggapnya itu adalah sesuatu yang bukan bagian dari ketaatan. Sampai Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab fatawinya, wala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab fatawinya, wa idza safara li i'tiqadihi annaha ay ziyarat qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun. Bahwasanya jika wa idza safara, dan ketika kemudian ada seseorang yang pergi li i'tiqadihi karena keyakinannya annaha ay ziyarat qabrin Nabi, bahwasanya ziarah kubur itu ta'atun, bagian dari ketaatan, kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan sesuai dengan ijma'nya orang Islam. Fasalat tahrimu minal umuril maqtu'i biha. Maka menjadilah masalah haram itu termasuk masalah-masalah yang qat'i. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengingkari bahwa ziarah kubur itu adalah bagian dari ketaatan. Padahal sudah jelas ada hadisnya ya. Barang siapa yang ziarah padaku pada saat, maksudnya kepadaku itu ba'da wafati, setelah aku meninggal, ya kita menziarahi kuburnya. Maka itu seperti menziarahi aku pada saat aku hidup. Itu nilainya sama dengan menziarahi, kita berziarah, kita sowan kepada Nabi pada saat Nabi masih hidup. Gitu. Itu jelas ada seperti itu, tapi mereka mengingkari. Dan makanya kalau kita ke Madinah gitu ya, saya juga sering mengamati karena di sana memang ideologi yang berkembang di sana adalah mengikuti ideologi Wahabi itu. Mereka, kalau kita kemudian membaca, jangankan tahlil lagi, membaca untuk Fatihah untuk Nabi gitu nggak boleh. Saya pernah punya pengalaman agak berdebat gitu dengan polisi di Madinah itu. Karena saat itu kita ziarah Rasulullah dan kemudian kita mengajak jamaah untuk membacakan Fatihah gitu ya. Untuk Rasulullah. Itu langsung polisinya marah, haram. Jangan baca Fatihah, itu haram.
yang benar adalah hanya baca sholawat. Itu saja. Gitu. Saya bilang, lah itu kan buat bagimu itu haram gitu ya. Nah, tapi nggak boleh gitu. Jadi kita mau ilah hadratin Nabi kemudian disamperin lagi gitu. Setiap ilah hadratin Nabi disamperin lagi haram. Apa disuruh sholawat saja. Jadi konsep mereka ketika kita ke ziarah Rasulullah itu bukan ziarah Rasulullah, raudhah. Ya. Mereka kan makanya konsepnya bukan jam untuk ziarah Rasulullah, tapi jam untuk misalnya jam buka, jam tutup untuk raudhah. Ziarah raudhah gitu ya. Nah, karena apa? Karena mereka ini tadi mengingkari adanya keutamaan ziarah Rasulullah, ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terjadi gitu saat ini gitu ya. Sehingga mungkin juga dari orang Indonesia pun kalau kemudian dari mereka yang punya pemikiran, pandangan seperti kelompok yang kedua ini juga ketika di Madinah itu ya mereka tidak membahas soal keutamaan ziarah makam Rasulullah, tapi ya raudhah saja. Gitu. Nah, padahal ini bagi kita ini adalah pahala ya dan juga barokah yang kita dapatkan ketika kita ziarah Rasulullah pada saat ini itu sama dengan ketika kita sowan Rasulullah pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, ini sesuatu yang bagi mereka keyakinan seperti ini haram. Keyakinan keutamaan bahwa kita dianjurkan untuk ziarah untuk kemudian mendapatkan barokah, nanti mendapatkan syafaat Nabi. Keyakinan seperti ini diharamkan bagi kelompok yang kedua atau bagi kelompok Wahabi, pengikut Wahabi. Qala al-allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi al-musamma. Ini Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi, mengikut mazhab Hanafi Al-Muti'i dalam kitabnya yang berjudul Tadhhirul Fuadi min Danasil I'tiqadi. Kitabnya itu artinya menyucikan hati dari keyakinan-keyakinan kotor, keyakinan-keyakinan yang buruk. Ini beliau menuliskan tentang kelompok yang kedua ini, wahadzal fariqu, dan kelompok ini artinya kelompok pengikut Wahabi ini, qadibtuliyal muslimuna bikathirin minhum salafan wa khalafan. Ini telah merusak umat Islam ya. Oleh karena kelompok ini, baik ini kelompok yang baik ini terjadi pada masa lalu maupun pada masa kontemporer ini mereka merusak umat Islam sejak dulu sampai sekarang, kira-kira begitu. Fakanu wasmatan wathulmatan. Kelompok ini adalah kelompok yang membawa aib bagi umat Islam. Wathulmatan dan merupakan kelompok sempalan. Fil muslimina dalam tubuh umat Islam. Wa udwan fasidan, dan juga merupakan kelompok yang fasid, yang merusak. Yajibu qat'uhu, yang harus kita potong, harus kita hentikan. Hatta la yu'dil baghiyah, sehingga tidak bisa menjalar kepada masyarakat lain secara lebih luas. Nah, ini sudah diingatkan ya, bahwa kita harus menghentikan langkah-langkah dari kelompok Wahabi ini. Ini sudah diingatkan oleh Imam Bakhit. Sejak dulu sudah diingatkan. Artinya tugas bagaimana kita membendung kelompok Wahabi ini bukan tugas yang baru-baru saja. Ini sebenarnya ini sudah sejak dulu diingatkan. Dan ini kemudian diingatkan lagi oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kenapa
Hadratus Syekh sampai mengutip pendapat Syekh Muhammad Bakhit ini, karena ini beliau juga sangat setuju gitu bahwa ini memang harus dihentikan. Jangan sampai kemudian masyarakat atau pandangan Wahabi ini menjadi meluas. Fahuwa kal majdzum. Ini seperti penyakit lepra. Yajibul firaru minhu. Yang memang kita wajib untuk menghindar dari penyakit lepra. Karena ada hadis firra minal majdzumi, firaraka minal asadi. Nabi pernah memang bersabda, larilah kamu dari penyakit lepra, seperti larimu kalau kemudian dikejar macan, dikejar singa, gitu ya. Nah, artinya di sini ternyata Wahabi ini disamakan oleh Syekh Muhammad Bakhit dengan penyakit lepra. Penyakit lepra itu kan penyakit yang mematikan ya, penyakit yang lebih ganas dari COVID, gitu ya, penyakit lepra itu. Sampai kemudian dulu Nabi memerintahkan kita untuk menghindar dari lepra, ya. Seperti kalau misalnya ada orang sakit lepra, kita harus menjauh gitu. Nah, karena ini sangat menular, ya, sangat berbahaya dan mematikan. Nah, ini karakteristiknya Wahabi berarti seperti itu, ya. Menular, berbahaya, mematikan. Mematikan bukan mematikan orang secara fisik, tapi mematikan ideologi, gitu ya, dan bisa mengubah ideologi seseorang. Gitu. Nah, fa'innahum fariqun yal'abuna bidinihim. Kenapa kok sampai dikatakan kelompok Wahabi ini sampai dikatakan seperti penyakit lepra? Karena mereka fariqun yal'abuna bidinihim, yang suka main-main dengan agama. Ya dzummunal ulama, mereka tidak segan-segan mencaci maki ulama, salafan wa khalafan, baik ulama yang salaf yang dulu wa khalafan maupun ulama-ulama sekarang. Tidak segan-segan menyesatkan ulama. Ulama ini sesat, ulama ini tidak betul, yang ini tidak berpegang teguh pada Quran hadis, gitu ya. Itu mudah gitu. Mencaci maki ulama itu mudah gitu, ya. Nggak ada rasa sungkan, nggak ada kemudian merasa bahwa apakah saya ini ilmunya sudah sama dengan ulama itu kok bisa kemudian mengejek ulama itu, gitu ya. Nggak ada, ya. Pokoknya yang tidak sama pendapatnya dengan Wahabi yaitu berarti meskipun ulama itu ulama yang kapasitas keilmuannya luar biasa, dianggap ulama yang menyesatkan. Wa yaquluna, dan mereka juga berpendapat innahum ghairu ma'sumina. Para ulama itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang terjaga dari dosa. Fala yambaghi taqliduhum. Maka enggak boleh. Maka sebaiknya tidak mengikuti mereka, ya. Ini para pengikut Wahabi itu dengan jelas mengatakan, ngapain mengikuti ulama? Wong itu belum jelas terjaga dari dosa kok. Nggak perlu kita mengikuti ulama. La farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Ya, mereka tidak membedakan, artinya baik ulama yang sudah meninggal maupun masih hidup, ini semua mereka caci. Padahal kalau kita kan juga, kalau misalnya orang apalagi yang jangankan kepada ulama ya, pada orang yang bukan ulama pun jangan sampai kita ngomong jelek gitu kan ya, bagi yang sudah meninggal. Nah ini nggak peduli gitu. Wayut'inuna alaihi, mereka nggak peduli, semua dicaci maki, baik yang sudah ulama yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bahkan saya pernah ada yang cerita gitu ya,
ada satu alumni pondok pesantren besar gitu di Jawa Timur, yang dia ini entah bagaimana kemudian sekarang ini mengikuti kelompok Wahabi. Nah, itu berani mengatakan bahwa dia itu menyesal dulu kenapa mondok di situ. Dia merasakan bahwa kiainya dulu itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ini kan luar menurut saya ya sudah keterlaluan gitu. Nah, itu berani mengatakan seperti itu. Jadi mereka berani mencaci bahkan yang mungkin dulu gurunya gitu ya, pernah dia menjadi muridnya, tapi karena kemudian sekarang ini sudah mengikuti pendapat kelompok yang kedua ini kemudian merasakan apa yang diajarkan gurunya dulu itu salah semua. Nah, itu berani gitu ya mengatakan seperti itu. Wa yulquna syubuhati. Nah, ini mereka berani menjatuhkan syubhat-syubhat. Artinya itu tadi, seperti tadi itu termasuk hal-hal yang syubhat di sini hal yang samar-samar gitu. Wa yadarunaha fi uyuni basailid du'afai lita'ma absaruhum an uyubiha ula. Dan mereka kemudian menyamarkan banyak hal gitu di dalam pandangan para du'afa. Maksudnya du'afa di sini ya orang awam. Gitu. Agar apa? Agar justru mereka tidak melihat, orang awam ini tidak melihat aibnya kelompok kedua ini. Ya. Tapi yang dilihat adalah oh itu baik, oh bagus, menarik gitu. Padahal itu yang diajarkan itu semua tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh ulama kita. Oh iya ya, mereka mengemasnya dengan semenarik mungkin. Yaksuduna bidzalika ilqa al-adawati wal baghdha. Mereka maksudnya mereka itu kelompok yang kedua ini memang sengaja melakukan itu ilqa al-adawati wal baghdha untuk menciptakan permusuhan. Ya, untuk menciptakan permusuhan dan kebencian. Bihululihimul jawwa wa yas'auna fil ardi fasada, dan juga menciptakan kondisi yang memang bagaimana penuh permusuhan dan juga melakukan perusakan di muka bumi. Bagaimana tidak permusuhan? Misalnya mereka ini Islam yang asli dan ini Islam yang tidak asli. Jadi dianggap kita Islam KW, yang mereka Islam ori. Nah, itu kan ya sangat menyinggung gitu ya, sangat menyinggung. Nah, ini yang memang diciptakan gitu, diciptakan kondisi seperti ini diciptakan. Ada lagi diciptakan begini. Kalau saat ini kita dengar misalnya nggak ada Islam itu embel-embel. Islam itu ya Islam saja. Nah, itu sekarang yang mereka gunakan. Kata Islam saja. Ketika kita bilang misalnya kita Islam Nahdiyin misalnya, mereka nggak ada seperti itu. Islam ya Islam saja. Nah, kemudian mereka mengatakan kalau ada yang mengatakan ini kelompok ada Islam Nahdiyin, ya ada Islam apa itulah yang menimbulkan perpecahan. Nah, padahal mereka sebenarnya yang menimbulkan perpecahan itu. Nah, ini jadi banyak hal yang mereka kamuflasekan gitu ya, sehingga itu lebih menarik gitu. Padahal itu semua hanya kamuflase gitu. Dan kadang juga mereka menulis sesuatu yang seolah-olah itu benar, padahal itu kemudian tidak benar. Gitu. Nah, itu banyak sekali. Yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berbicara atas nama Allah, berbicara kebohongan, padahal mereka tahu. Yas'umuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.
mereka mengklaim ya bahwa mereka inilah penegak amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi. Nah, ini mungkin kita juga sering mendengarkan ya. Nah, kita ini pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan menganggap kita ini bukan pejuang amar ma'ruf dan kita dianggap selemah-lemahnya iman gitu. Karena dianggap kita tidak mau mengikuti mereka gitu ya. Mengikuti kelompok Wahabi ini. Padahal mereka mengklaim bahwa mereka lah pejuang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadunan nasa ala tiba'i syar'i wajtinabil bid'ah. Pejuang amar ma'ruf yang senantiasa mendorong manusia untuk mengikuti syarak dan menjauhi bid'ah. Nah, ini klaim mereka bahwa kita ini justru memurnikan ajaran Quran dan hadis. Nah, itu kan maksudnya ittiba syar'i dan juga menjauhi bid'ah. Nah, tahlil bid'ah. Ziarah kubur itu bukan dianjurkan ya. Nah, itu dianggap khurafat. Dan banyak hal-hal lain yang kemudian dibid'ahkan oleh mereka. Wallahu yashhadu inna annahum lakadzibuna. Padahal Allah menyaksikan bahwa mereka lah yang bohong gitu. Qultu di sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa la'alla wajhahu annahum min ahlil bid'ah wal ahwa'i. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Bakhit justru mereka lah itu ahli bid'ah dan hawa nafsu. Jadi mereka menuduh orang lain bid'ah, padahal mereka sendiri sebenarnya yang ahli bid'ah gitu. Nah, dan hawa nafsu. Pembahasan Mbah Hasyim menariknya di sini ya, pembahasan Hadratus Syekh tentang kelompok yang kedua ini panjang dan sangat kontekstual dengan saat ini memang ya. Jadi sepertinya Mbah Hasyim ini sangat melihat betapa bahayanya memang kelompok yang kedua atau Wahabi ini. Sampai kemudian ini dijelaskan panjang lebar gitu, tentang kelompok yang kedua ini. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa. Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa menjelaskan wa kana mu'dhama fasadihim 'ala din. Bahwasanya kelompok yang kedua ini memang kelompok yang terbesar dalam hal merusak agama. Waqad yadkhulu fi umurid dunya. Bahkan tidak hanya dalam hal agama, mereka juga masuk dalam hal-hal yang bersifat dunia. Bima yulquna bainal muslimina minal adawati diniyati allati tasri lidunyahum. Ya. Bagaimana mereka melakukan perusakan di dalam hal agama yang ini berpengaruh kepada masalah dunia mereka. Jadi mereka kemudian mencampur adukkan dan membawa kerusakan tidak hanya dalam hal agama tapi juga dalam hal masalah dunia. Salah satunya itu kapitalisme mungkin ya kalau kita lihat. Ini juga Al-Allamah Mulla Ali Al-Qari fi syarhihi. Allamah Mulla Ali Al-Qari itu berkata, "Faqad harramallahu ta'ala al-khamra wal maisir li hadhihi al-illati." Allah telah mengharamkan judi dan khamr itu juga karena ilat ini. Artinya bagaimana judi dan khamr itu bisa membawa kerusakan tidak hanya agama tapi juga dunia. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Nah, ini sama Al-Allamah Mulla ini juga menyamakan berarti ya dengan kelompok Wahabi ini, bagaimana kelompok Wahabi ini membawa kerusakan tidak hanya dalam hal agama tapi juga dalam yang kemudian mempengaruhi di kehidupan dunia. Maka tadi oleh Imam Bakhit ini harus dihentikan, dibendung. Jangan dibiarkan
merajalela. Nah ini. Makanya ada Haroka Majelis Taklim ini. Haroka Majelis Taklim. HMT ini kan salah satunya juga dibentuk untuk membendung itu. Bukan salah satunya, tujuan utama ya. Karena di masyarakat perkotaan tuh luar biasa. Bagaimana ideologi Wahabi itu sudah banyak terlihat di masyarakat perkotaan. Ya. Mereka mudah tergiur gitu ya dengan pendapat-pendapat Wahabi karena dengan casingnya yang menarik, gitu kan, dengan bahasa-bahasanya yang sangat halus persuasif, gitu. Nah itu tadi itu termasuk syubhat tadi itu ya. HMT ini diharapkan sekali bagaimana bisa seperti yang ditekankan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa jangan sampai masyarakat sampai kemudian terpengaruh oleh ideologi Wahabi. Dan jangan sampai di Nusantara ini Wahabi menjadi mengakar. Karena pada dasarnya Islam di Nusantara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengikuti salafus sholih, ulama-ulama salaf kita. Bukan yang mengikuti Wahabi dan teman-temannya. Wa minhum, itu kelompok yang kedua. Ini yang saat ini yang sangat kita rasakan itu memang yang kelompok yang kedua ini. Yang sangat kita rasakan gangguannya. Ternyata mereka suka mengganggu gitu. Hanya fasad merusak agama, kerusakan di dunia, artinya mengganggu, suka mengganggu kehidupan masyarakat, kehidupan keberagamaan masyarakat gitu. Dan dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat selama ini adalah hal yang menyalahi ajaran Islam. Nah itu kan sangat mengganggu. Seperti itu. Jadi seolah-olah kemudian yang berhak masuk surga itu ya mereka sendiri gitu. Yang punya kapling surga, yang punya tiket surga itu seolah-olah yang mereka sendiri. Dan mereka juga, kalau kita kan meyakini bahwa masuk surga itu adalah fadl dan rahmat dari Allah. Mereka tidak meyakini itu juga. Mereka mengatakan, ya saya sudah berbuat baik, maka saya harus masuk surga. Itu kelompok yang kedua itu. Wa minhum, kelompok yang ketiga, Rafidiyuna, yaitu kelompok Rafidah, Syiah yang garis keras. Jadi ada Syiah itu yang memang ada Syiah Zaidiyah itu yang bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka tidak mencaci maki para sahabat gitu ya. Nah, tapi ini adalah Syiah yang Rafidah. Ini yang garis kerasnya, ekstremisnya kelompok Syiah. Ya subuna, yang mereka mencela, mencaci maki Sayyidina Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Yang mereka mencela Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa yakrahuna sahabata, dan mereka juga membenci beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Wa yubalighuna hawa Sayyidina Aliyin wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim, dan mereka melebih-lebihkan dalam hal cinta kepada Sayyidina Ali dan keluarganya. Jadi ini Syiah yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan artinya sampai kemudian mereka tidak mengakui atau mereka mencela para sahabat. Mereka sangat membenci gitu ya para sahabat. Itu juga ada. Nah, ini istilahnya ekstremisnya Syiah. Wala Sayyidu Muhammad fi syarhil qamus. Sayyid Muhammad berkata dalam syarah qamus, wa ba'duhum yartaqi ilal kufri. Sebagian dari Syiah Rafidhah ini sampai kepada derajat kekafiran. Wazin.
sebagian dari syiar Rafidhah ini menurut Said Muhammad ini sudah sampai pada tingkat yang kafir dan zindik. A'adanallahu wal muslimina biha. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan orang-orang Islam dari syiar Rafidhah ini. Memang kalau yang syiar Rafidhah ini ya namanya saja ekstremis ya. Ekstremisnya Syiah memang ya juga sangat jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau di Indonesia ini memang tidak terlalu berpengaruh. Pengaruhnya tidak sampai kemudian seperti yang kelompok kedua itu, yang Wahabi itu. Al-Qadiyat fi Syifa. Al-Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa an Abdillah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allah fi ashabi. Ingatlah kepada Allah dalam hal sahabat-sahabatku. Allah fi ashabi. Ini Rasulullah, ini kan terkait dengan bagaimana mereka membenci para sahabat. Nah, ini Al-Qadiyat mengingatkan bagaimana Rasulullah ini telah mewanti-wanti kita untuk kita bagaimana kita bersikap terhadap para sahabat Rasulullah. La tattakhiduhum gharadun ba'di. Jangan sampai engkau menjadikan sahabat-sahabatku itu sasaran kebencian setelah aku tidak ada. Ya, artinya pas aku ada mungkin kalian berbuat baik pada sahabat karena ada aku, tapi pas aku sudah nggak ada, nah, ternyata kalian menumpahkan ya kebenciannya pada sahabat-sahabat itu. Jangan sampai terjadi. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Barang siapa yang mencintai para sahabat itu karena kecintaannya kepada. Artinya kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita juga harus cinta kepada sahabatnya Rasulullah. Fabihubbi ahabbahum. Karena kecintaannya kepadaku, maka mencintai sahabat itu. Waman abghadahum, tapi barang siapa yang membenci para sahabat, babi itu juga karena benci kepadaku, abghadahum. Artinya kalau kita membenci sahabat, berarti kita itu benci kepada Rasulullah. Gitu. Waman adahum faqad adani. Barang siapa yang menyakiti para sahabat itu sama dengan telah menyakiti aku Rasulullah. Waman adani faqad adallah. Dan barang siapa yang menyakiti aku itu berarti telah menyakiti Allah. Waman adallaha yushiku ayyakhudahu. Dan ingatlah, barang siapa yang menyakiti Allah maka disiksa istilahnya, disiksa oleh Allah. Nah, jadi ini peringatan bahwa kita bagaimanapun harus mencintai sahabat Rasulullah. Itu bukti kecintaan kita kepada Nabi, ya cinta kita kepada Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan sampai kalian mencela sahabat-sahabatku. Faman sabbahum, barang siapa yang mencela sahabatku, fa alaihi la'natullahi, maka baginya itu laknat Allah dan malaikat dan umat manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak menerima, ya, tidak menerima amal ibadah mereka, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah, tidak akan diterima oleh Allah. Itu kalau kita mencela sahabat. Nah, memang kalau Syiah Rafidhah ini kenapa mencela Abu Bakar, Umar itu karena dianggap mereka yang mengambil alih kekuasaan yang mestinya kekhalifahan yang mestinya itu jatuhnya kepada Sayyidina Ali. Itu persepsinya seperti itu, sehingga kemudian mereka membenci, ya, dan membenci para sahabat lain yang dianggap mendukung, mestinya
kekhalifahan setelah Nabi itu Sayyidina Ali menurut mereka, tapi kenapa mereka mendukung bahwa itu pada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Nah, itu yang seperti itu sehingga kemudian mereka membenci. Nah, kalau Syiah Zaidiyah itu enggak. Syiah Zaidiyah itu tidak ada sampai kemudian membenci para sahabat, itu tidak. Ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan sampai kalian mencaci atau mencela sahabat-sahabat. Jadi kalau kita lihat dulu ya, kalau kita lihat sejarah, kalau kita baca sejarah, memang munculnya Syiah itu kan untuk membela Sayyidina Ali ketika adanya perang Siffin saat itu. Dan ada peristiwa tahkim saat itu. Sementara kelompok Khawarij yang kemudian kita lihat Khawarij itu ya hampir ini ya, mirip kalau sekarang, kalau dulu Khawarij ini kemudian banyak diadopsi oleh Wahabi. Ini kan juga mereka menyalahkan semuanya. Nah, ini sama dengan Wahabi itu kan mereka menyalahkan semuanya. Ini menyalahkan pihak sahabat, juga menyalahkan Ahlul Bait, semuanya disalahkan. Nah, di antara Syiah itu kemudian ada yang sangat keras. Nah, ini Syiah Rafidhah itu. La tasubbu ashab, ini diingatkan lagi oleh Rasulullah, jangan sampai kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi. Bahwa nanti di akhir zaman akan ada suatu kaum yang mencela sahabat-sahabatku. Fala tusallu alaihim, maka jangan disolati. Kalau meninggal jangan disolati. Wala tusallu ma'hum, jangan juga kalian sholat berjamaah dengan mereka. Wala tunakihuhum, jangan sampai mengadakan besanan atau menikah dengan kelompok mereka. Wala tujalisum, juga jangan sampai bergaul dengan mereka. Wa in maridu, jika mereka sakit, fala ta'uduhum, jangan sampai kemudian dijenguk, ditengok. Wa anhu, dan juga Rasulullah bersabda, man sabba ashabi fadribuhu, pukul saja orang yang mencaci maki para sahabatku. Kalau ahlu sunnah kita ini seimbang, memperlakukan keluarga Nabi dan para sahabat itu seimbang, sama. Kita tidak kemudian juga mengabaikan keluarga Nabi, lebih mengagungkan sahabat. Ini seperti yang dilakukan oleh Wahabi, itu justru lebih mengagungkan sahabat, gitu ya. Nah, daripada keluarga Nabi. Atau kemudian dari yang kelompok Syiah mengagungkan keluarga Nabi, terutama Sayyidina Ali dan keluarganya dan sementara dan keturunannya, sementara mengabaikan sahabat, bahkan mencaci maki sahabat. Nah, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Kita menghormati keduanya, kita menjunjung tinggi keduanya, keluarga Nabi dan juga para sahabat. Waqad a'laman Nabi, dan Nabi telah memberikan informasi anna sabbahum wa adahum yu'dhihi, bahwa kemudian bahwa orang yang mencela sahabat itu dan menyakiti sahabat itu sama dengan menyakiti Nabi. Wa adan Nabi haramun, sementara menyakiti Nabi itu haram. Faqala la tu'dzuni fi ashabi, jangan menyakitiku dalam masalah sahabat-sahabatku. Wa man adzahum faqad adzani, barang siapa yang menyakiti para sahabat itu sama dengan menyakitiku. Waqala, dan juga Nabi bersabda, la tu'dzuni fi Aisyah, jangan sampai menyakitiku dalam hal Aisyah. Waqala fi Fatimah, juga dalam hal putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, ini Nabi bersabda, bid'atun, itu Sayyidah Fatimah itu bid'atun minni, itu bagian dari aku. Yu'dhini ma'adah, itu yang menyakiti Aisyah itu sama saja dengan menyakiti.